Baik, sebelum masuk ke materi utama, Bapak ingin sedikit mengulik pengertian-pengertian yang ada di judul materi, seperti pengertian perubahan sosial, perubahan budaya, maupun perubahan sosial budaya. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Apakah ada yang pernah mendengar atau tahu? Mungkin Hasto mau menjawab apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Belum tahu? Baik, jika belum Tidak, tahu, Pak. jadi perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat dari aktivitas sosial yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap sosial, dan pola perilaku dalam kelompok masyarakat. Lalu, apa yang dimaksud dengan perubahan budaya? Apakah ada yang tahu? Masih belum tahu ya? Oke, jadi perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi akibat adanya perubahan sosial. Jadi, perubahan sosial itu jika terjadi maka akan memunculkan eh, perubahan budaya. Jadi ada kayak sebab akibat gitu. Lalu setelah mengerti pengertian dari perubahan sosial dan perubahan budaya, maka apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam aktivitas masyarakat akibat aktivitas sosial dan mengakibatkan adanya perubahan tata cara kehidupan. Eh, Sebagai contoh perubahan sosial budaya, jadi ada seseorang bernama si A itu sedang menonton televisi. Nah, acara yang ditonton itu tentang cara berpakaian. Nah, yang sedang ditonton itu adalah cara berpakaian orang Barat. Lalu ternyata si A itu tertarik, lalu eh, menerapkannya. Jadi si A berpakaian dengan gaya orang Barat tersebut. Nah, lalu ketika si A itu bermain dengan teman-temannya menggunakan gaya barat tersebut, nah ternyata teman-temannya pun juga tertarik untuk menggunakan gaya barat tersebut, gaya yang baru yang dipakai oleh si A. Nah, lalu proses-proses tersebut akan berulang yang dilakukan oleh teman-temannya dan akan menyebarluaskan sehingga cara berpakaian itu tadi menjadi terbiasa dan menjadi budaya baru di kelompok masyarakat tersebut. Nah, tadi kan perubahan sosial budaya dalam apa cara berpakaian, lalu di pendidikan pun juga ada. Jadi begini alurnya. Zaman dulu masyarakat hanya bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari sekolah dan buku. Lalu seiring perkembangan zaman hadirlah radio. Nah, dalam radio ini kita masyarakat bisa mendapat informasi, berita itu dengan suara. Nah, lalu kemudian iptek itu kembali berkembang dan kemudian muncullah televisi. Nah, di televisi ini lebih lengkap karena masyarakat bisa mendapatkan informasi, update berita itu lengkap, ada video, ada suara, dan ada gambarnya. Jadi bisa bisa membayangkan secara jelasnya seperti apa kejadian dan apa kejadian-kejadiannya. Lalu
iptek itu kembali berkembang, muncullah komputer. Nah, melalui komputer ini masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dalam bentuk tulisan. Tulisan itu seperti contoh artikel, lalu gambar, video, suara. Nah, dengan komputer pula kita bisa mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang kita kendaki. Jadi, misalkan kita ingin mencari tutorial cara membuat tempe. Nah, kita bisa mencari di komputer. Nah, dari keempat alur ini, televisi dan komputerlah yang memiliki dampak paling besar. Apa saja dampaknya? Yuk simak. Lalu dampak positif televisi. Bapak minta tolong Noel untuk membacakan. Yang pertama, mendapatkan banyak informasi, update berita, fashion, teknologi, dan lain-lain. Yang kedua, memunculkan kreativitas. Yang ketiga, menambah wawasan umum. Itu dampak positifnya. Jadi maksud dari mendapatkan banyak informasi itu dengan adanya televisi, masyarakat bisa mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi di beberapa daerah, lalu juga bisa mengetahui perkembangan teknologi maupun fashion. Lalu yang kedua, memunculkan kreativitas. Ketika kita nonton televisi, mungkin karena acara televisi tersebut muncul tiba-tiba secara spontan muncul ide. Nah, lalu kita berniat untuk menerapkan ide tersebut lalu mengembangkannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan memunculkan kreativitas. Lalu menambah wawasan umum. Apakah kalian tahu acara TV seperti Laptop Si Unyil, Dunia Air, atau Dunia Binatang? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Baik, banyak yang tahu ya. Nah, itu merupakan acara-acara TV yang bisa menambah wawasan umum, karena di sana mungkin banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang belum kita tahu, jadi yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Lalu dampak negatif televisi. Bapak minta tolong dia untuk membacakan. Yang pertama, tayangan televisi bisa mempengaruhi seseorang. Yang kedua, memunculkan ide buruk. Tayangan televisi bisa mempengaruhi seseorang. Sebagai contoh, jika dalam tayangan televisi tersebut terdapat tayangan adegan yang berbahaya, seperti menangkap ular dan lain-lain, mungkin bagi orang-orang tertentu akan merasa tertantang dan ingin mencoba. Namun biasanya adegan tersebut dilakukan oleh orang yang ahli, sudah terlatih. Makanya Bapak sarankan jika kalian menonton TV dengan adegan berbahaya tersebut, ya sebaiknya tidak ditiru. Selain itu, tayangan televisi juga bisa membuat kita bermalas-malasan. Apalagi kalau yang ditonton itu acara favorit kita. Jadi kita saking asiknya menonton televisi acara favorit kita sampai kita melupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang siswa. Lalu yang kedua, memunculkan ide buruk. Sebenarnya ini sama seperti dampak positif yang tadi. Jadi kalau yang positif tadi kan memunculkan kreativitas, nah ini memunculkan ide buruk. Contohnya, jika kita melihat menonton acara TV seperti berita itu yang memberitakan berita penipuan dalam modus-modus tertentu, maka itu bisa memunculkan ide buruk. Jadi seperti ingin
melakukan gitu, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, di mana masa seperti ini banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Lalu selanjutnya dampak komputer di bidang pendidikan. Bapak minta tolong. Cleo untuk membacakan. Dampak komputer di bidang pendidikan. 1. Membantu kegiatan belajar dan mengajar. Kedua, sebagai media pelaksanaan ujian. Maaf, satu lagi, Cleo, tertinggal. 3. Membantu guru untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, terima kasih, Cleo. Membantu kegiatan belajar dan mengajar sebagai media pelaksanaan ujian. Baik, ini bisa membantu dalam mengerjakan PR, contohnya. Lalu bisa mencari bahan-bahan materi yang belum kalian ketahui. Lalu juga bisa sebagai media pelaksanaan ujian. Apalagi di masa pandemi seperti ini, yang tidak memungkinkan untuk tatap muka langsung. Lalu juga ada membantu guru untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, jadi tugas guru itu bukan hanya mengajar, tapi juga mengolah nilai siswa. Nah, komputer ini sangat membantu untuk mengolah nilai siswa, karena jika dilakukan secara manual, itu akan sangat lama untuk dilakukan. Lalu dampak komputer di bidang iptek. Laura, Bapak minta tolong bacakan. Terdapat banyak program komputer yang dapat membantu manusia untuk mengembangkan teknologi yang bisa dimanfaatkan di berbagai macam bidang. Ya, jadi terdapat banyak sekali program-program komputer yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu kegiatan mereka di berbagai bidang. Contohnya seperti di bidang pendidikan tadi, ada Zoom Meeting, Google Meeting. Nah, itu sangat membantu kita untuk bertatap muka melalui daring di masa pandemi seperti ini. Lalu, apakah ada yang bisa memberikan contoh lain? Olivia bisa memberikan contoh? Apa, Pak? Bisa memberikan contoh lain dampak komputer di bidang iptek selain yang Bapak sebutkan tadi? Tidak bisa? Nggak dengar, Pak. Nggak dengar. Apa suara saya kurang jelas? Terdengar nggak anak-anak? Sinyalnya oleh Pak. Dengar, Pak. dengar Pak, jelas Pak. Baik, mungkin sinyalnya yang terkendala sinyal. Lalu Eldin, apakah bisa memberikan contoh? Halo Eldin. Halo. Apakah suara Bapak terdengar, Eldin? Terdengar jelas kok, Pak. Maria Andini mau mencoba menjawab? Contoh dampak iptek dan dampak komputer di bidang iptek.
Lalu Andini, apakah bisa? Kayaknya terkendala sinyal, Pak. Baik, ternyata barikan terkendala sinyal ya. Kalau gitu Nio saja yang jawab. Tadi kan terdengar suaranya. Yang mana, Pak? Yang ini, contoh dampak komputer di bidang iptek selain yang Bapak sebutkan tadi. Terdapat banyak program komputer yang dapat membantu manusia untuk mengembangkan teknologi yang bisa dimanfaatkan di berbagai macam bidang. Enggak, contohnya Nio, bukan bukan membacakan contohnya. Tidak tahu ya? Baik, Bapak berikan contoh satu lagi ya. Jadi jika kalian nanti tertarik untuk masuk ke sekolah mekatronika, itu nanti kalian akan sangat membutuhkan namanya komputer untuk memprogram kayak robot, mesin-mesin seperti itu. Baik anak-anak, apakah ada pertanyaan? Enggak, Pak. Tidak ada. Baik, kalau begitu Bapak yang bertanya ya. Tidak, Frat. Kok, Frat, Pak? Kalau begitu Bapak yang bertanya ya. Ya, Frat. Ya, Pak. Bapak ingin bertanya ke Amel. Apakah suara saya terdengar, Amel? Ya, Pak. Eh, Menurut pengalaman pribadimu, dampak positif maupun negatif dari adanya televisi itu dalam kehidupanmu apa? Dampak positif dan negatifnya di kehidupanmu dengan adanya televisi. Kalau dampak positifnya, dapat mengetahui ilmu pengetahuan dari televisi. Lalu dampak negatifnya? Kalau tidak mengalami dampak negatif, tidak apa-apa. Bagus, pertahankan dan tingkatkan. Tidak, Pak. Enggak ya, berarti bagus. Tingkatkan dan pertahankan ya. Eh, Baik, Bapak punya beberapa soal bisa kalian kerjakan. Kita Banyak Google Form, Pak. gimana? Oh, bukan Google Form. Bukan ini. Soalnya dikit gambarnya enggak usah digambar ya, agar mempersingkat waktu. Ini langsung jawab, Pak. Langsung jawab boleh. Oke.
Sudah, Pak. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Kurang 1 nomor, Pak. Baik, ditunggu ya. Saya sudah, Pak. Ini yang belum berapa orang? Siapa saja yang belum? Saya belum, Pak. Kira ini setengah. Yang belum kurang berapa nomor? Saya kurang 1, Pak. 1 nomor, Pak.
Sudah, Pak. Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Siap. Belum, Pak. Belum ya? Siapa saja yang belum? Aku, Pak. Aku, Pak. Lain. Tidak ada suaranya, Pak. Sinyal mono. Udah. Volume aku 4 ternyata. Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, ini Bapak keluarkan ya share screen-nya. Iya, Pak. Belum, Pak. Belum. Kurang berapa nomor yang belum? Benar, Pak. Baik, sambil menunggu yang belum, nanti pekerjaan kalian di foto lalu dikirimkan ke Bapak ya. Nanti untuk nomor Bapak nanti akan Bapak kirim di kolom chat. Apakah sudah semua? Sudah, Pak. Minimal tahu soalnya dulu lah, karena waktunya terbatas. Oh iya, itu sudah Bapak kirimkan Google Formulir tentang refleksi untuk kegiatan pembelajaran kali hari ini. Nanti kalian isi ya. Atau yang sudah selesai bisa langsung diisi sekarang, nggak apa-apa.
Udah, Pak. Udah. Tak isi. Pak, ini IPS kan, Pak? Ya, Pak. Ya, ini PS. Terima kasih yang sudah mengisi ya. Ya, Pak. Sudah, Pak. Pak, ini refleksinya tentang pelajaran IPS saja apa yang tadi juga? Iya, untuk IPS saja. Karena juga bisa buat masukan untuk Bapak. Baik, apakah sudah semua? Aku sudah tak isi, Pak. Belum, Nah, Pak. Sebentar. Bagi yang belum, nanti linknya di-save aja dulu. Karena waktunya terbatas, nanti bisa diisi nanti. Bapak tunggu kok. Lalu untuk soalnya, sudah selesai semua? Kalau sudah selesai semua, Bapak stop share screen ya. Aku belum full formnya. Gimana? Pak, Google Form-nya boleh dikirim di grup kelas nggak? Iya, Google Pak. Form-nya. Aku belum. Bentar ya. Pak Tri itu juga masuk grup kan, Mbak? Belum. Bapak belum masuk grup. Oh. Oh ya, Pak. Minta tolong Hasto masukin dulu, Pak. Oh iya, boleh tuh. Nanti Bapak kirimkan linknya di grup. Hasto itu ya, admin ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Bos. Iya, Bos. Baik, terima kasih ya, Hasto. Bapak akan segera mengirimkan link Google Form-nya.
Baik anak-anak, karena waktunya sudah melebihi waktu yang sesuai jadwal, maka pertemuan kali ini Bapak cukupkan dulu ya. Terima kasih. Ya, Pak. Eh, Terima kasih, Pak. dan Bapak minta maaf kalau misalkan Bapak mungkin menerangkannya terlalu cepat atau masih terbata-bata ya, karena Bapak ini pertama kalinya Bapak mengajar. Jadi mohon dimaklumi. Ya, Pak. Ya, selamat siang. Terima kasih juga Pak Didi atas kesempatannya. Saya cukupkan waktu dan waktu saya kembalikan. Terima kasih. Baik, Mas Tri, terima kasih anak-anak kesempatannya. Habis ini nanti ada, Bapak nggak tahu belum buka PPT-nya Senitari, nanti mohon dipelajari ya, apa ada tugas atau tidak ya di Ya, Pak. Senitari. Jadi Bu Ayu tidak ada Zoom, cuma ada file PPT, nanti coba dilihat di bagian bawah, apakah ada tugas atau Ya, tidak. Pak. Itu saja, kemudian nanti jam 11 yang ikut klub silahkan mempersiapkan diri, masih ada sekitar mungkin 10 menit untuk istirahat, makan, dan minum. Sama untuk nanti Senitari pengumpulan maksimal jam 12 ya anak-anak ya. Kalau ada tugas, kalau misalnya nggak ada tugas ya berarti dipelajari saja. Itu saja, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri Zoom pada siang hari ini. Sampai ketemu besok. Oh ya, lupa. Besok jadi ulangan bahasa Jawa ya. Materinya pembelajaran 1 sama 2. Dilihat lagi yang sudah Bapak kirim. Pembelajaran 1 sama 2. Jadi ulangan bahasa Jawa. Ya, Pak. Oke anak-anak, terima kasih waktunya siang ini. Sampai ketemu besok. Dadah, boleh live, silahkan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama semuanya.